Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini Bapak Presiden mengadakan ratas dan menugaskan kami untuk melakukan pemetaan berkaitan dengan slot time, berkaitan dengan penerbangan dalam dan luar negeri. Dalam pengamatan kita dari historis, maka kita bandingkan antara penerbangan saat ini dengan 2019. Pada dasarnya penerbangan dalam negeri sudah mencapai recovery sebanyak 71%. Ini suatu jumlah yang lumayan baik, bahkan pada Soekarno-Hatta sudah mencapai 90%. Yang kedua, kita juga mengamati apa yang terjadi pada penerbangan dari dan ke luar negeri. Recovery tahun 2002 terhadap 2019 sudah mencapai 33%. Ini juga sebenarnya sudah baik, mengingat bahwa secara internasional perkembangan jumlah penerbangan ini relatif belum banyak ya. Nah, oleh karenanya kami ditugaskan untuk memberikan improvement bagi slot dalam negeri dan luar negeri. Beberapa yang kita catat bahwa semua bandara sebenarnya sudah recover pada jumlah konektivitas atau movement yang sama dengan 2019. Katakan Soekarno-Hatta dengan 81 movement per jam, Denpasar juga 32 movement sama, Ujung Pandang sama 32 movement. Memang Surabaya dan Kuala Namu belum mencapai maksimal, masih 29 dari 34, dan KNU 29 dari 31. Nah, ini akan kita perhatikan kapasitas ini, mengingat penerbangan dalam dan luar negeri ini begitu banyak demandnya. Dari apa yang kita lakukan pemetaan, tadi Pak Presiden juga sampaikan bahwa satu sisi kita meningkatkan slot, tapi tingkat kehati-hatian itu juga harus dilakukan. Beberapa hal yang akan kami lakukan dan sudah dilakukan, yaitu bagaimana mendistribusikan atau rebalancing terhadap kapasitas 3 terminal yang ada. Sebagai contoh, terminal 3 sebagian ke 2F, sehingga penerbangan umroh bisa dilakukan di 2F. Nah, ini sangat signifikan. Yang kedua adalah mengurangi jumlah peserta umroh di bandara 3 dan 2, tetapi kita membuat satu launch yang convenient sekali, sama convenient dengan hotel. Nah, ini membuat pengantar-pengantar itu bisa menunggu lebih dari 3-4 jam dengan fasilitas yang bagus. Yang berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan khususnya Soekarno-Hatta runway ketiga. Runway ketiga ini memang harus kita optimalkan agar jumlah kapasitas dan juga antrian dari pesawat itu relatif lebih bagus. Kita juga minta AP2 dan kawan-kawan untuk meningkatkan ground handling. Itu yang kadang-kadang menyebabkan keterlambatan. Yang lain adalah kami sendiri bersama-sama AP2, bersama Airnav akan melakukan suatu distribusi slot. Kita juga tahu bahwa ada golden time pada pagi dan sore hari. Nah, kita akan menghimbau pada airline untuk menyebar penerbangan itu pada waktu-waktu yang lain. Untuk Surabaya, tadi dikoordinasikan kita akan melakukan renovasi karena banyak sekali penerbangan dalam dan luar negeri ingin menggunakan pesawat 777-nya di Surabaya yang dengan keadaan sekarang butuh ada improvement. Oleh karenanya kita nanti akan menugaskan AP1 berkoordinasi dengan Angkatan Laut, karena Angkatan Laut yang memiliki itu segera dilakukan. Nah, apa yang ini juga kami
catat bahwa kita ditugaskan untuk melakukan penelitian terhadap Surabaya agar jumlah atau kekuatan PCN daripada Bandara Surabaya itu harus seperti apa, dan observasi akan kita lakukan lebih detail seperti yang kita lakukan pada Halim. Kami juga mencatat bahwa permintaan itu banyak sekali, terutama yang ke luar negeri. Dalam pencatatan kita, penerbangan dalam dan luar negeri, kalau luar negeri itu ada Qatar, ada Turkish, ada Filipina, ada China Airlines, ada Cathay Pacific, ada Qantas, ada Vietjet, ada Uzbekistan. Yang dari luar negeri itu minta pertambahan juga Singapore Airlines. Dari dalam negeri ada AirAsia, ada beberapa airline yang lain. Jadi dari permintaan, ada permintaan sebanyak 166 slot atau perkembangan 84% penambahan itu. Namun demikian Bapak Presiden mengarahkan bahwa sekalipun permintaan itu banyak, lakukan dengan hati-hati karena satu sisi harus dilihat produktivitas daripada konektivitas itu efisien atau tidak. Kalau tidak efisien, jangan terlalu diberikan kesempatan. Sebaliknya juga kemampuan dari bandara, terutama Soekarno-Hatta, itu harus diimprove sehingga Bandara Soekarno-Hatta bisa melayani dengan baik. Tidak ada ekses-ekses yang terjadi karena keterlambatan barang atau kepenuhan dan sebagainya. Kami akan koordinasi lebih lanjut arahan Bapak Presiden. Oleh karenanya kesimpulan kami tadi dalam arahan Presiden, dalam masa transisi pandemi ke endemi ini kita harus lakukan dengan proven yang baik bahwa layanan kita lakukan di bandara-bandara internasional kita harus dengan baik. Yang kedua adalah penurunan pada COVID kemarin, dan ini akan meningkat lagi. Kita akan improve dengan baik. Saya akan tambahkan bahwa penerbangan dalam negeri memang belum maksimal. Ada satu key dari Bapak Presiden dan memang itu sudah mulai kita lakukan, bahwa penerbangan ke seluruh Indonesia, bahkan ke kota-kota atau kabupaten yang membutuhkan penerbangan, kiranya para Pemda harus ikut mensubsidi. Pada tahap pertama biasanya belum mencapai 70%, cuma 50 atau 60%. Nah, dengan kapasitas demikian mengakibatkan jumlah daripada efisiensi nggak tercapai. Beberapa yang sudah kita hasilkan di Toraja, di Lubuk Linggau, di Ngloram, Banjarnegara, dengan adanya subsidi bersama, airline mau ke sana dan memang ekonomis. Setelah 3 bulan atau 4 bulan itu bisa lepas. Nah, oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda-pemda yang lain, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kita kumpulkan. Dalam kesempatan ini kita juga mengimbau kepada Pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu. Desember ini kita sudah lakukan rebalancing, Terminal 2F sudah berlaku, umroh sudah berlaku, tapi masih ada perlu lagi himbauan kepada tur untuk melakukan atau mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah maupun AP2. Dan mengingat bahwa permintaan pada Bandara Internasional Winter dan Summer 2023 itu tinggi, maka kita juga akan meningkatkan
kemampuan daripada bandara-bandara kita, sekaligus kita menertibkan, tapi juga kita menseleksi mana penerbangan yang produktif. Penerbangan produktif pasti akan kita berikan, tetapi kalau penerbangan itu tidak produktif, Pak Presiden menginstruksikan untuk tidak terlalu dilayani dulu. Saya pikir itu yang menjadi rapat tadi, koordinasinya begitu baik. Pak Menko Marinvest banyak memberikan masukan, juga dari Kementerian BUMN dan pariwisata memberikan suatu masukan. Kami ditugaskan untuk berkolaborasi khususnya dengan Menko Parekraf dan Kementerian BUMN, tentunya dikoordinasikan oleh Bapak Menko Maritim. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.